Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifadli rabbina walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadroh musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, wabil khusus beliau Romo Kiai Haji Syamsul Huda selaku Ketua Majelis Takdim, Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Masruh Ihsan Makhin sebagai Ketua Umum Penyiar Sholawat Wahidiyah, kepada Ibunda Ibu Nyai Hajah Tati Farihah, putri beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Sayyid Abdul Majid Ma'ruf, mu'alif sholawat wahidiyah, semuanya yang saya taati. Kepada Romo Kiai dari Dewan Pimpinan dan Majelis Takdim, baik dari pusat, wilayah, dan kabupaten yang saya muliakan. Anak-anakku remaja yang hari ini prioritas sebagai sponsor pelaksana mujahadah Kubro Wahidiyah yang saya cintai, pemirsa dimanapun yang mengikuti live streaming secara langsung ini yang saya muliakan, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam. Saya makmum di belakang Ananda penata acara yang saya taati. Ya maaf, tidak lupa dari pemerintah daerah yang telah memberikan izin dalam kondisi yang sulit ini, baik pusat maupun daerah yang saya muliakan. Hadirin wal hadirat, anak-anak remaja dan pengamal wahidiyah yang mengikuti di rumah. Mujahadah Kubro kali ini beda dengan mujahadah Kubro yang telah lalu. Mujahadah Kubro ini
kita laksanakan dalam masa sulit. Ya, masa sulit, tapi masih tetap kita laksanakan. Bahkan di daerah-daerah melaksanakan bersama-sama kita. Saya menyapa anak-anakku di daerah-daerah. Semoga masih tetap bersemangat. Sebab tadi saya dengar hadirin dari perwakilan, baik itu dari wilayah maupun dari Ustadz Fanani tadi. Anak-anak ini adalah garda terdepan. Saya lihat, saya dengar. Kira-kira adik-adikku, anak-anakku paham dengan garda terdepan. Kalian adalah garda terdepan dalam perjuangan ini. Maka ada istimewa dalam mujahadah. Kalau menurut feeling atau pikiran saya, remaja adalah garda terdepan, itu artinya kalian ini bemper perjuangan. Kalau bempernya itu loyo, bempernya ini tidak kuat, 20 tahun yang akan datang, Wahidiyah, PSV akan kehilangan jati diri. Karena kalian ini yang akan meneruskan. Ini bemper. Garda terdepan ini artinya persiapkan 20 tahun yang akan datang. Atau 10 tahun lah. Bisa 20 tahun. Persiapkan untuk memperkokoh barisan perjuangan kesadaran ini. Hadirin yang saya muliakan, anak-anakku tentu tahu, kalau hari ini perjuangan di segala bidang, termasuk Wahidiyah, ini mengalami masa sulit. Memang masa sulit. Ada protokol, memang harus diikuti. Kita tidak boleh berkumpul banyak. Ya. Mengapa seperti itu? Mari dari anak-anak yang milenial, generasi milenial, ini mari kita ajak kalian untuk berpikir. Kita ambil hikmahnya. Kita ambil celah-celah untuk kita berjalan. Tujuan yang kita tuju tidak boleh berhenti. Jadi kita ini ibarat berjalan, roda sudah berputar. Ada masa sulit, tidak boleh berhenti. Cari celah. Cari jalan pintas. Hanya satu. Rawi-rawi rantas. Malang-malang butuh sampai pada tujuan akhir. Ini bemper, ya. Ini garda. Depan. Ya, inilah kesulitan kita. Ada apa? Sudah tahu kalau dunia ini sedang teruji. Teruji maksudnya orang-orang di dalamnya ini mampu melewati apa tidak? Lah kalian diuji, gitu. Bedanya teruji dan diuji. Loh inilah dunia hari ini baik dari pemerintah ataupun kalangan ulama ini mencari solusi. Tadi sudah disebut COVID-19. Ya. Sampai sekarang belum ditemukan vaksinnya. Apakah ini ujian? Apakah ini azab? Anak-anakku harus bisa memilah ini.
Oleh karena itu dari pembahasan ilmiah ini, kita pikir, kalau sudah mendunia global, ini termasuk azab. Artinya penduduk dunia ini diingatkan oleh Allah dengan adanya virus. Kita analisa dulu. Profesor-profesor yang terkenal di bidang vaksin belum bisa menemukan. Ternyata gini anak-anak. 14 abad yang lalu sudah ditemukan. Cuma vaksinnya bukan berupa injeksi. Kali ini adab. Itu sebelah kanan saya itu. Ini vaksinnya. Mengapa dunia diuji dengan seperti ini? Padahal Allah itu Rahman Rahim. Ar-Rahman Allamal Quran. Sudah jelas. Allah Maha Pemurah. Allah tidak mungkin akan mengazab hambanya. Karena Maha Pemurah. Maha Penyayang. Maha Pengasih. Jadi nanti anak-anakku temukan itu. Sudah ditulis oleh bapak-bapak pusat. Allah sekali-kali tidak akan mengazab. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Jadi Allah tidak akan mengazab. Baru solusinya diberikan oleh Allah. Ini ada dalam master plan Allah. Apa master plan-nya? Al-Quran. Allah sekali-kali tidak akan menurunkan azab kepada kalian. Itu permasalahannya. Allah memberi jawaban wa anta fihim. Selagi engkau kekasihku Muhammad ada di antara mereka. Sudah jelas. Terus, dan sekali-kali Allah tidak akan menurunkan azab kepada kita semuanya. Wahum yastaghfirun. Selagi mereka itu mohon ampun kepada Allah. Ada dua kekuatan yang akan menolak azab atau COVID yang mendunia ini. 14 abad yang lampau Rasulullah sudah memberikan. Allah sudah menurunkan master plan-nya. Wa anta fihim. Kedua, wahum yastaghfirun. 14 abad. "57 tahun yang lalu ayat ini Al-Anfal 33 ini dibuat suatu obat instan. Kita tidak tahu, tidak pernah berpikir itu. Wa anta fihim dan wahum yastaghfirun dibuat oleh beliau mu'alif sholawat wahidiyah berupa amalan wahidiyah dan ajarannya. Selawat, istidor, isinya merasa rendah, penuh dosa, taubat, minta ampun. Apalagi? Sudah jelas. Loh, permasalahan yang ada ini, apakah selawat wahidiyah wis ora mandi dengan adanya ini? Padahal dasarnya Al-Quran dikemas melalui sholawat wahidiyah dan ajarannya untuk ditelan, untuk diminum, untuk mencegah
azab dari Allah. Jadi kalau akidah itu kami sebut ini makanan instan penolak azab. Lo inilah anak-anakku, kalian sebagai garda terdepan bemper, jawabannya ada di tanganmu. Jawabannya ada di hadapanmu. Karena kalau dibandingkan dengan kami yang tua, lungguh ya sudah kuat. Ya. Tapi kalau kalian luar biasa ini. Mari kita tengok ujian global ini. Ujian itu disebut oleh dunia COVID-19. Apa yang Anda temukan, anak-anak? Fenomena apa dengan adanya COVID-19? Karena panjenengan semuanya menghadapi ini. Bemper harus kuat menahan benturan-benturan itu biar dunia selamat. Fenomena apa? Sudah menemukan. Fenomenanya ini kita tahu. Sudah jelas. Ujian berupa virus. Setelah kita ketahui, kita analisa, dan kita lihat, kita perhatikan. Luar biasa. Ubiah umat manusia. Ubiah. Sangat ketakutan. Ya mungkin diri saya sendiri yang ketakutan. Saking takutnya dengan makhluk yang namanya COVID-19. Diri kita tidak pernah takut kepada Allah melebihi takutnya kepada makhluknya. Ini kesimpulan. Tanggung jawab sopo ini. Sampai bila perlu ajaran ini hanya slogan belaka. Kita tahu ajaran Islam ikhlas itu lillah. Sampai lillahnya kami, saya, itu hanya slogan. Karena kita datang pakai masker karena takut corona. Nanti menjangkit. Kalau lillah di mana? Ayo kita analisa. Ini tugasmu nanti. Ya, hand sanitizer. Takutnya kita mencuci, jangan sampai kena corona. Lilahnya mana? Coba, apakah ini salah persepsi? Apakah sudah parah hati kita? Yang dimainkan oleh dalang. Aneh keadaan ini. Inilah fenomena. Saking fobianya kita di lockdown, dikunci. Memang zaman Rasul ada. Kalau ada wabah, yang di dalam tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh masuk, mencegah terjangkitnya. Tapi aneh, kalau ada penyakit-penyakit yang menyerang jasad, kita lockdown. Tapi kalau ada penyakit yang menyerang iman, menyerang hati, tidak pernah kita lockdown. Itu analisa. Kita bicara ilmiah. Maka saya suka kalau dapat
Gas dari anak-anak remaja suka sekali saya. Padahal ahli surga itu ya pakai masker, ya lockdown lesan. Padahal umat berbondong-bondong menginginkan surga, termasuk saya jenengan. Lockdown mulutnya. La yasma'una fiha lagwa wala ta'sima. Karena di surga tidak pernah kita dengar suara yang sia-sia, wala ta'sima, dan tidak terdengar suara yang mengandung dosa. Loh, ini kita lost. Ya. Padahal itu membuat manusia hancur dunia akhirat. Tapi kalau takut penyakit, kita hati-hati menjaga, melockdown. Tapi urusan iman, urusan kesadaran, kadang-kadang kita lupa, tidak mau lockdown rohani kita. Makanya ini disebut masa sulit. Ya. Kita bukan berarti menentang, tidak. Kita tidak boleh takut, tapi kita disuruh menghindar. Ya. Tidak boleh takut, tapi menghindar. Semuanya itu tidak membahayakan. Persepsi ini, mindset ini, supaya iman kita ini betul-betul tidak terkontaminasi akibat ujian bala ini, kita harus memiliki pola pikir, mindset yang jitu, semuanya tidak membahayakan. Itu pola pikir. Loh, kok tidak membahayakan apa? Ibarat ini bom, tidak bahaya, tidak membahayakan. Yang membahayakan itu yang punya bom. Makanya fafiru pada yang punya, lari pada yang punya. Ya. Hadirin yang saya muliakan, fenomena ini di akhir zaman ini sudah nampak jelas. Ketakutan manusia, diri kita, kepada Sang Pencipta, ini mungkin hanya slogan belaka. Tapi kenyataan praktek mengaplikasikan dalam perbuatan nyata sekali kalau kita bohong. Sehari-hari praktek ketakutan kita kepada Allah masih kalah. Inilah anak-anakku, mujahadah di masa sulit ini. Mari kita maknai dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya slogan bermujahadah, tapi bermujahadah dengan makna yang sungguh-sungguh. Dunia global, ya. Ada musuh dunia, ada dua. Ini hasil analisa saja. Lalu ditambahi yang menemukan lebih baik. Ada dua. Satu dengan adanya penyakit jasad. Kedua, musuh kita adalah virus-virus yang menyerang batiniah, rohani. Kalau virus itu menyerang jasad, endingnya mati. Kalau tidak sembuh, mati. Padahal manusia harus mati. Artinya sudah ditentukan. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
biasa. Mengalahkan takutnya kepada Sang Pencipta. Sedangkan virus yang menyerang rohani, ya, itu menyerang hati. Tapi bukan hati materi yang ada di sini, yang ada di bawah tulang rusuk sebelah kanan, bukan itu. Lalu Imam Ghazali menyebut virus rohani itu menyerang qalbul latifah, qalbul latifah. Endingnya membawa kerusakan dunia, bahkan kehancuran di akhirat. Tidak pernah mengalami kebahagiaan. Kalau yang terserang ini adalah jiwa qalbul latifah. Kalau anak-anakku kena penyakit, filosofi untuk sembuh orang kena penyakit itu apa kira-kira? Filosofi sembuh itu apa kira-kira? Ya, oke ya. Jujur, ngaku kalau kena penyakit. Jujur dan ngaku kalau sakit. Itu baru sembuh. Itu filosofi awal. Orang yang sakit bisa sembuh bila jujur dan merasa sakit. Setelah jujur mengatakan saya sakit, apa yang Anda? Nurut kepada perintah dokter, baru sembuh. Itu penyakit lahir. Lebih-lebih penyakit batin. Cari dokter spesialis penyakit batin. Tapi di akhir-akhir zaman ini jarang kita untuk arah ke rohani itu jarang. Membiarkan dirinya sakit. Tapi kalau menemukan dokter, qad aflaha man zakkaha. Untung orang menemukan dokter, membersihkan jiwanya yang kotor ini. Wa qad khaba man dassaha. Dan celaka orang yang membiarkan kotor. Oke ya. Setelah kita menemukan dokter, baik itu sakit lahiriah yang ujungnya kematian, maupun sakit yang menyerang qalbun latifah yang ujungnya tidak ada kebahagiaan, bahkan kehancuran dunia sampai akhirat, syaratnya harus mencari dokter spesialisnya. Tempat lain. Tapi kalau urusan hati gimana? Makanya wirid itu banyak, selawat itu banyak. Cari yang spesialis. Ya alhamdulillah dengan Wahidiyah. Spesialis pembersih hati. Endingnya ma'rifat billah. Ini dengan sosialisasikan. Kalau menurut beliau dari pusat tadi, ini celah. Ambil hikmahnya. Setelah kita menemukan dokternya, kira-kira apa yang panjenengan lakukan? Jujur mengatakan aku sakit. Jujur mengatakan keluhanku ini loh dokter. Setelah itu baru kita diobati. Kalau kita sudah diobati ingin sembuh apa tidak? Jelas jawabnya ingin sembuh. Kalau ingin sembuh mau disuntik?
mau dokter. Mau diinfus, mau dokter. Jawabnya, karena aku mau sembuh. Aku ingin sembuh. Ini obat diminum biasanya berapa? 3 kali sehari. Persen menuju kesembuhan. Belum 100. Begitu pula penyakit-penyakit rohani yang menimpa umat ini. Resep dokter harus diminum. Harus dilakukan. 50% mengalami kesembuhan. Tapi apa artinya anak-anak hadirin? Disuntik mau, diinjeksi, diinfus, kita nurut dokter. Obat kita minum 3 kali sehari. Tapi larangan-larangan tidak pernah dihentikan. Selamanya tidak akan sembuh. Bapak sakit apa? Ibu sakit apa? Diabetes. Ini diminum. Larangannya dilanggar. Minum manis-manis. Kurang istirahat. Tidak akan sembuh. Kita ngamalkan Wahidiyah sudah berapa puluh tahun. Mestinya kalau berobat dengan bimbingan murabbi kita dengan Wahidiyah. Mestinya kita ini tidak sakit. Sembuh semua rohani kita. Mujadah sudah. Ikuti tuntunannya sudah kita ikuti. Tirakat, bahkan tirakat. Mari kita kenang, kita lihat. Ternyata walaupun begitu, sudahkah sembuh jiwa kita? Kita mengamalkan Wahidiyah, sudahkah sembuh penyakit yang ada dalam jiwa kita? Kalau kita perhatikan, banyak yang sembuh dan juga mungkin banyak yang tidak sembuh. Mengapa? Diikuti tuntunannya, larangannya dilanggar. Kita cocokkan dalam Al-Quran. Mungkin kita sebagai pengamal Wahidiyah ada larangan-larangan yang nanti kita tidak bisa. Kita, bahkan lesan kita. Satu kebencian kepada seseorang, tidak usah banyak, satu darah menghalangi wusul kepada Allah. Karena wusul kepada Allah adalah fadl bagi hati yang bersih. Karena Wahidiyah pembersih jiwa untuk makrifat billah, wusul kepada Allah. Ini larangan. Loh, ini kalau dilakukan oleh pengamal Wahidiyah, dilakukan oleh anak-anak kita, 20 tahun yang akan datang siapa pejuang tangguh itu? Ayo bemper-bemper, garda-garda perjuangan yang terdepan. Dimanapun Anda berada. Saya yakin kalau sudah aturan kita pakai, tapi larangan yang selalu kita kurang kuat atau tidak mampu untuk mencegah. Adalah akan diminta pertanggungan jawab ini. Innas sam'a wal basoro wal fuada kullu ulaika, dan mereka itu akan diminta itu pertanggungan jawab. Ana anhu mas'ula.
Surat Al-Isra ayat 36. Jadi sesungguhnya pendengaran kita terjadi dari telinga. Padahal diwakil dia supaya telinga kita ini tidak terkontaminasi dengan kesyirikan. Hatta lanaru basoro wala nasma'a innas sama'a. Kita menemukan wal fu'ada, hati kita itu akan dimintai pertanggungan jawab. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-Isra. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan kita dari telinga, mata, wal fu'ada, dan hati kita, gerak hati kita, semuanya ini akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pedoman. Supaya penyakit tidak masuk ke dalam diri kita, ini yang kurang rapat. Kami berharap anak-anak remaja, karena perjuangan ini jangan sia-sia. Jangan hanya menjadi slogan perjuangan, tapi tidak ada perubahan. Ya, begitu sulitnya. Saya ingat dalam kisah itu Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu wakilah Sultan Aulia di zamannya. Itu mengatakan, saya membersihkan jiwa dari penyakit-penyakit yang menghancurkan diriku dunia akhirat. Karena aku bertemu, aku diobati, aku melaksanakan itu 24 tahun. Istilahnya suluk. Jadi ini Syekh Abu Yazid Al-Bustami, 24 tahun anak-anak. 24 tahun itu masa apa artinya? Kulakukan dengan berat, kan dibersihkan berat. Bermain dengan api, bermain dengan alat-alat yang keras. Artinya 13 tahun aku melakukan gerakan riyadhah. Gambarannya 13 tahun seperti mandi besi. Setelah 13 tahun dalam perjalanan itu, aku baru menemukan aku bisa membaca cermin diriku 5 tahun. Jadi tirakatnya 5 tahun itu baru bisa membaca dirinya. Lalu bahasa syariatnya gini. Setelah saya berjuang mujahadah 13 tahun, aku berjuang untuk mengeterapkan Iqra 5 tahun. Iqra kitabaka. Kitab cermin dirimu itulah kitab. Ingin tahu anak-anakku, Anda ahli surga apa tidak? Bercerminlah, di situ sudah ada jawaban. Ingin tahu kalau kita sudah sadar kepada Allah, tidak usah jauh-jauh. Iqra kitabak, baca kitab apa? Dirimu. Cermin adalah dirimu. 5 tahun itu. Saya bisa Iqra membaca diriku sendiri
nampak diriku 5 tahun saya. Tirakat 13 tahun, 5 tahun, berarti 18 tahun. Setelah 5 tahun aku memperhatikan diriku, tak hati-hati lesanku, saya hati-hati pandangan mataku, saya hati-hati diriku. Dengan fadl Allah 5 tahun. Setelah itu saya ketahui, aku bagaikan diikat oleh rantai-rantai besi. Ini bahasa hikmah. Apa artinya? Orang kalau diikat rantai besi, sekujur tubuhnya, aku tidak berdaya. Nirakati aku ora berdaya, nirakati la haula aku tidak punya kemampuan, wala kuwata tidak punya kekuatan, 1 tahun tak tirakati. Suluk, ngelatih, tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan dan kekuatan. Setelah 18 tahun, 1 tahun itu dipakai untuk merasakan bahwa aku tidak punya kekuatan. Tidak. Setelah aku menyadari bahwa aku tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan, aku berusaha melepaskan perasaan itu. Apa itu yang dimaksud? Aku berusaha melepaskan, ngaku iso mujahadah 13 tahun. Aku berusaha untuk melepaskan perasaan mampu membaca diriku. Dan aku berusaha melepaskan perasaan le aku wis iso la haula wala quwata illa billah, tak lepas semua sehingga murni untuk Allah 5 tahun itu. Haru usul pada Allah, ma'rifat. Berapa tahun? 13, 5, 1, 19. Tambah 5 tahun berusaha melepas perasaan itu. Berusaha untuk mengeterapkan kullum min indillah. 24 tahun. Ini sultan aulianya sendiri. Kita gimana? Kita mestinya kalau betul-betul dalam dawuh 40 hari saja. Artinya 40 hari yang sesuai tadi. Resep dokter dipakai, larangannya dijauhi. 40 hari. Ada rasa. Bila tidak ada rasa, tuntut. Kan kata itu. Ma min abdin yukhlisu amalan lillah arba'ina yauman illa dzoharot ya nabiul hikmah min qalbihi. Kita koreksi diri kita. Di masa sulit ini kita tidak bisa berkumpul seperti ini. Setelah Syekh Abu Yazid Al-Bustami usul arti tahun. Atau setelah anak-anak kami yang ada di perjuangan Wahidiyah mendapat fadl wusul kepada Allah, dunia di genggaman. Siapapun yang wusul, dunia di genggaman. Karena orang wusul memiliki pribadi yang menyenangkan. Jadi apapun kalau tidak memiliki pribadi yang menyenangkan, gagal. Berdagang, pribadinya menyenangkan. Sebagai manajer, memiliki pribadi yang menyenangkan. Artinya pribadi yang baik. Ya. Jadi anak-anakku 10 tahun, 20 tahun yang akan datang,
cetak dirimu memiliki karakter yang menyenangkan, pribadi yang menyenangkan. Karena dunia ada di hadapan. Kalau tidur, bangun. Jadi anak-anakku kalau yang sedang tidur, bangun. Yang sudah bangun, kum fa'anzir, tegak, beri peringatan. Berdiri. Kalau kalian sudah berdiri, berjalanlah. Kalau sudah berjalan, jangan berhenti, berlarilah. Di hadapanmu ada jalan menuju puncak. Kami memakai bahasa hikmah. Yang sedang tidur, ayo bangun. Yang diem, ayo bergerak. Di hadapanmu ada jalan menuju puncak. Anak-anakku, tidak ada orang yang tidak bermanfaat bila kita memegang dunia dengan pribadi yang baik. Tidak ada, semua manfaat. Yang bodoh, manfaat. Yang miskin, manfaat. Lebih-lebih, sing apik, pasti manfaat. Ini ada suatu gambaran, ilustrasi ya. Ada seorang itu, saya hanya ngajak berpikir aja ya, berpikir praktis aja. Ada orang rumahnya di bawah, di sana di bukit itu ada sumber air. Ya, jadi ada sumber air. Si orang itu memiliki 2 tempayan. Tempayan itu wadai banyu. Ya. Yang satu bagus, yang satu retak sehingga bocor. Tiap hari seorang ibu itu mengambil air dari sumber sampai ke rumah. Kita sudah membayangkan ya. Tempayan yang baik, tempayan yang bocor, retak. Ketika sampai di rumah, mana yang butuh? Yang untuk diminum tuan rumah, yang untuk masak? Tentu. Tak hanya tinggal 1/4-nya karena bocor. Si tempayan itu bangga mengatakan, jadi orang, jadilah seperti saya. Selalu manfaat untuk ibu yang memiliki tempayan. Yang satu minder. Anak-anak tidak boleh minder walaupun miskin, walaupun bodoh. Perjuangan di hadapanmu, perjuangan milikmu. Hanya kepribadian yang bahagia, yang baiklah yang akan berjalan dengan mulus. Terus ya Allah, saya jangan dipakai ibu. Ini tempayan. Saya tidak manfaat, minder. Jangan. Ibu tadi tersenyum karena bijaksana. Baiklah. Kamu tidak manfaat. Iya. Hidupku tidak ada arti. Karena saya bodoh, karena saya miskin. Karena saya tukang batu, karena saya tukang becak. Jangan begitu. Jangan begitu anak-anakku. Karena orang tuaku tidak punya. Jangan begitu. Asal kepribadianmu itu menyenangkan, semua tunduk kepadamu. Walaupun kamu dianggap orang miskin dan orang terbawa. Akhirnya ibu tadi berjalan, ambil air. Mengapa kamu kok tinggal 1/4? Karena saya bocor ibu. Lihat ketika satu sisi kau pandang dirimu rendah, tapi satu sisi dengan
dengan jasa kerendahanmu, dengan jasa perasaan bodohmu, justru akan menyuburkan tumbuhan lain yang mestinya tidak tumbuh. Inilah pribadi yang menyenangkan. Tidak ada minder, ada ego. Semua itu ada hikmahnya. Ya, opposite pribadi yang menyenangkan itu. Saya punya kisah lagi. Suatu saat Nabi Isa alaihi salatu wassalam ini berjalan dengan pengikutnya. Ya. Di tengah perjalanan itu ada kelompok orang-orang yang membencinya. Nabi Isa dihujat. Nabi Isa direndahkan. Itu Isa, anak haram. Sampai begitu. Mana lahir tanpa bapak. Dianggap anak. Murid-muridnya yang tidak terima. Mau marah. Saya pukul itu Nabi Isa. Jangan. Biar aku yang membalas. Kalian jangan membalas. Akhirnya Nabi Isa datang kepada orang-orang itu. Wahai saudaraku. Kamu telah menghina aku. Kamu telah mengolok-ngolok aku. Aku hanya membalas. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah membalas kebaikan yang banyak bagimu saudaraku. Inilah pribadi yang menyenangkan. Sudah tumbuh di pengamalan bagi dia. Jazakumullahu khairan katsira. Lalu diwakil dia, jazakumullahu mengapa engkau membalas? Sang Nabi tersenyum. Iya. Orang yang keluar dari lesanan itu adalah gambaran hatinya. Al-dhahir yadulul alal batin. Apa yang keluar dari lesan seseorang itu gambaran hatinya. Masa aku seorang nabi, pantaskah aku mengeluarkan sesuatu yang jelek? Padahal tujuanku untuk membersihkan jiwa. Kalau jiwaku bersih, otomatis yang keluar dari jiwaku, lesanku, perbuatanku pasti baik. Anak-anak, anakku, adik-adikku, itulah pribadi yang menyenangkan. Permasalahan bukan permasalahan lagi. Tapi permasalahan dari kita yang sudah memegang dunia, memiliki kepribadian wahidiyah, berakhlakul karimah, lirasul birasul lil ghaus bil ghaus. Permasalahan itu bukan suatu momok. Permasalahan itu bukan suatu adab. Tapi permasalahan itu adalah cara Allah untuk menguatkan jiwa kita agar lempeng menghadapi ombak-ombak kehidupan di dunia ini. Maju tatu mundur hancur. Artinya berjuang sebagai pemper untuk menyelamatkan penumpang yang lain. Itu kalian anak-anak. Maka saya suka sekali bicara dengan remaja. Ada lagi. Ini pribadi yang menyenangkan, artinya pribadi wahidiyah. Karena berakhlakul karimah, membersihkan hati, makrifat billah, berarti memegang dunia. Zaman Syekh Hasan Bisri
Ini zaman tabi'in, ya. Ketika itu ada gubernur Kufah di Irak. Namanya Hujjaj bin Yusuf. Jadi anak-anak sering baca ya untuk bekal perjuangan. Baca hikayah-hikayah. Karena di situ kita ambil pelajaran sehingga kita lempeng dalam perjuangan. Syekh Hujjaj bin Yusuf itu dalam sejarah itu dolim. Gubernur yang dolim lah. Sehingga sampai khutbah di masjid pun dirasani. Sehingga ulama-ulama di situ pun menghujat. Sehingga orang-orang di negara itu pun menghujat tapi tidak berani. Tampil Syekh Hasan Bisri, dipanggil ulama-ulama itu, dipanggil pembesar-pembesar yang lain, dikatakan jaga lesan. Keselamatan utama adalah dari lesanmu dulu, karena sumbernya dari hati. Biarkan, kalau kamu tidak mampu mengingatkan, doakan. Jangan kau hujat. Hujjaj bin Yusuf itu akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Dia sendiri yang akan dimintai pertanggungan jawab. Dia sendiri yang akan memikul amanat yang tidak diperhatikan amanat itu. Tapi juga Allah akan meminta pertanggungan jawab dari lesanmu, dari perbuatanmu. Ketika kamu menghujat orang, itu pun akan diperhitungkan oleh Allah. Ketika kamu menyalahkan, tidak ada solusi, itu pun akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Jangan-jangan Hujjaj bin Yusuf itu akan diampuni oleh Allah. Karena banyaknya rakyat yang menghujat. Sehingga di akhirat ketika hari berbangkit, semua akan dimintai pertanggungan jawab. Orang-orang itu akan memberikan amal-amal baiknya kepada Hujjaj bin Yusuf. Bahkan orang-orang akan memikul dosa-dosanya. Itu peringatan dari Syekh Imam Hasan Bisri. Indah bila pribadi ini menyenangkan. Ya, anak-anakku, perjuangan tidak boleh sia-sia. Kalau layar berkembang, pantang untuk berhenti. Labaka fatohir. Bangkit, beri peringatan. Agungkan nama Tuhanmu berdasarkan lillah billah, agungkan, bukan dinafsi binafsi. Wasyabaka fatohir, bersihkan pakaianmu, pakaian rohanimu bersihkan, karena kamu harus memiliki pribadi yang menyenangkan. Wasyabaka fatohir, baru kita berjalan mulus. Ya, sudah hampir habis. Ya, mari kita perhatikan. Kita mujahadah, mohon kepada Allah. Master plan-nya Allah, Al-Quran, udallin nasi, sebagai petunjuk manusia. Kita buka, kita berdayakan, kita cari obat-obat yang instan. Ternyata wa anta fihim dan wahum yastaghfirun, instannya yang telah kita amalkan. Mari kita siarkan, kita berikan kepada orang lain. Yang kedua, jadilah pribadi yang menyenangkan. Dunia akan menjadi milikmu, wahai anak-anakku. Master plan-nya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum
anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Surat Al-Anfal ayat 33. Mari kita ejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari, karena kita akan dimintai pertanggungan jawab. Terutama mari kita pakai dalam diri kita, sesama pengamal, keluarga, umat masyarakat, kita sampaikan dengan pribadi yang menyenangkan. Ya, mari kita akhiri dengan mujahadah. Rasanya sulit untuk menangis, padahal Allah mengatakan wahum yastaghfirun, orang-orang minta ampun. Filosofinya orang minta ampun itu, orang itu kenal kalau dirinya dosa. Filosofinya orang itu kalau mohon ampunan kepada Allah, tentu yang benar tahu kalau dirinya itu cacat. Nah, inilah butuh kejujuran. Jujur, saya penuh dosa. Jujur, saya belum bisa mengamalkan secara kualitas. Jujur, ya ini saya sendiri, saya masih jauh, itu kita akui. Kejujuran ini saya orang dolim. Kalau di hati ini ada setrum, merasa dolim sungguhan, berarti kita sudah mengeterapkan. Kalau kita mengatakan tidak ada orang penuh dosa kecuali saya, tapi hati tidak ada setrum, itu masih ilmiah. Dalam Al-Quran juga seperti itu. Kita ini hidup di zaman kegelapan. Orang tidak pernah takut kepada Sang Pencipta, tapi takut kekurangan, takut tidak punya teman, takut dikontrasi, takut virus corona, takut penyakit-penyakit. Walaupun takut itu adalah manusiawi, tapi meninggalkan ketakutan kepada Allah melebihi dari itu. Ini yang perlu dirubah, dijadikan seperti itu. Makanya disebut ini gelap. Kalau zaman kegelapan, solusinya apa? Gitu loh. Itu ada gambaran. Itu kalau tidak salah ya, ketika itu Nabi Yunus dalam perjuangan dakwah, akhirnya lari dari perjuangan. Gambaran masuk ke dalam mulut ikan, itu gambaran masuk ke dunia ini, gelap. Jadi Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan. Kita masuk ke perut dunia. Kalau zaman sudah gelap seperti itu, Al-Quran dipakai. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini solusi. Bukan dibaca. Selain dibaca ya dipraktekkan. La ilaha illa anta lilabila, hanya Allah. Inni kuntu minal zalimin, tadallu, merasa dosa. Loh, ini kalau dipraktekkan, dunia ini akan hujan ampunan. Dunia bagaikan masuk perut ikan gelap, keluar 40 hari. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lillah billah li rasul bi rasulil ghos bil ghos tadzallul tadzallum, merasa dosa. Praktek la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ternyata ada di ajaran Wahidiyah. Ya, marilah, mungkin terlalu banyak menyia-nyiakan diri kami ini. Ya, mari, andaikan kita tidak mampu
rasa dosa. Ya, mari kita pakai alat wa anta fihim. Engkau ada di hadapanku ya Rasulullah. Panjenengan di antara kita, Rasulullah ada di antara kita. Yang di rumah, yang mengikuti secara live streaming, rasakan Rasulullah ada di hadapan kita. Azab apapun akan diangkat oleh Allah. Syarat wa anta fi, Rasul di antara kita, Rasul di dada kita. Ayo kita resih hati kita, mohon kepada Allah Rasul di antara kita. Maka ketika mujahadah istidhar, bukan membayangkan, tapi merasa Rasul di hadapan kita. Terutama hadirin di luar yang di live streaming. Mari kita tunduk sejenak. Kita praktekkan ayat itu. Kita praktekkan bimbingan mu'allif Shalawat Wahidiyah. Jangan minta menangis. Mintalah supaya ditanami sebagai hamba penuh kerendahan dan penuh dosa. Nanti kita akan diberi oleh Allah rintihan jiwa. Ya, monggo. Kita doakan negara kita, bangsa kita, semua pengamal Wahidiyah, semuanya, umat manusia. Bumi yang kita injak ini, mari bersama-sama keluar dari perut ikan. Kita baca selawat mujahadah. Silakan Ibu, Bapak, anak-anakku, belajar menunduk dulu. Adab lahirnya kita toto, walaupun belum bisa adab batin, tapi adab lahir. Wis toh kita toto, tunjukkan bahwa lahir kita ini menyatakan bahwa diri ini penuh dosa. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillah. Ar-Rahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillah. Ar-Rahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mohon dengan sungguh-sungguh anak-anakku, karena ini mujahadah diperuntukkan khususnya untuk panjenengan anak-anakku. Kalian di Mukaya, kita temui wa anta fihim itu Rasulullah. Kamu yang di depan, ayahmu di belakang. Jangan kecil hati. Yang kamu tuju itu adalah memiliki kasih sayang yang sangat mendalam, lebih-lebih kepada anak-anak remaja yang ujiannya sangat hebat, narkoba, kenakalan remaja, penyakit masyarakat. Kalian masih bertahan mujahadah. Saya ucapkan selamat anak-anakku. Rasulullah tersenyum kepadamu. Kamu di Mukaya,
terus terngiang-ngiang di hati kita. Rasul di antara kita. Mari anak-anakku tunduk dengan sungguh-sungguh. Banyak teman-teman kita anak-anak remaja meninggalkan dunia belum tobat. Anak-anak remaja berbuat curang, dibunuh. Kenakalan remaja belum tobat, sudah dijemput Israel. Sopo sing salah ini. Yang namanya pejuang ikut berpikir, ikut prihatin. Apa salahnya orang penuh dosa seperti kita ikut di belakang mu'alif sholawat wahidiyah? Apa salahnya orang yang merangkak, yang rohaninya busuk penuh belatung, berjalan di belakang mu'alif memperjuangkan umat? Katakan yang busuk penuh belatung itu saya ya Rasul. Wahai anak-anakku, buatlah tersenyum ayahmu, buatlah tersenyum teman-temanmu. Apapun kamu adalah bemper garda di depan. Al-Fatihah. Bismillah. Kuat sebagai hamba, kuat mendekat kepada Allah, kerendahan sebagai bemper, sebagai mahkotamu menuju pada Allah. Ayo anak-anakku, dunia sudah demikian, korban sudah berjatuhan, berjuta-juta umat manusia mati, tapi belum kenal wahidiyah. Aku mohon ya anak-anakku, jangan diam ya. Orang tuamu yang sudah sepuh seperti ini, lalu kamu hanya senang-senang. Kasihan orang tuamu, korban sudah berjuta-juta, belum kenal kesadaran. Bangkit ya anak-anakku, mari. Wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi
wa fuyudatihi wa amdatih. Allahumma kama anta ahluh Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nasaluka Allahumma bihaqqihi anturikona fi lujjati bahril waqti tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhata bihi ilmuka wa aksahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi anturikona fil jati bahril waqta hatta lana ro wa lana sma'a wa lana jida wa lana khissa wa lana takharuka wa lana skuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khatabihi ilmuka wa asau kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nasaluka Allahumma bihaqqihi anturikona fil jati bahril wahdah hatta lana ro wa lana sma'a wa lana jida wa lana hissa wa lana takharuka wa lana skuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhata bihi ilmuka wa aksahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Ya wala nukhissa wala natakharuka wala naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhata bihi ilmuka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nasaluka Allahumma bihaqqihi anturikona fil jati bahril wahdah
hatta la naro wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la natakharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khatabi ilmuka wa asau kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu nasaluka Allahumma bihaqqihi anturiqona fil jati bahril waqdah hatta lana ro wa lana sma'a wa lana jida wa lana khisa wa lana takharraka wa lana skuna illa biha wa tarzuqona tamama maghfiratika ya Allah wa tamaman tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khatabi ilmuka wa asau kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu nas'aluka Allahumma bihaqqihi anturiqona fil jati bahril waqdah hatta la naro wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la natakharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqona tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khatabi ilmuka wa asau kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya hadirin anak-anakku, kalau baca selawat yang sungguh-sungguh, karena selawat kita ini langsung, kalau istidhar apalagi dibimbing oleh murabbi, langsung di hadapan Rasulullah. Jadi kalau baca selawat yang sungguh-sungguh, istidhar, belajar merendah terus. Ada satu hikayah ini, beberapa hari ini saya baca. Ada artis dari Mesir, artis porno, ya sudah menjijikkan. Ketika itu mendapat tawaran main film ya sebagai Sayyidah Robiatul Adawiyah. Jadi memerankan Sayyidah Robiatul Adawiyah, seorang yang solehah, kekasih Allah. Banyak orang-orang Mesir itu artis porno tidak pantas, tapi sutradara melihat karakternya pantas, mau apa itu seperti Sayyidah Robiatul Adawiyah memerankan. Akhirnya dalam perjalanan syuting film, ya macam, ya seperti Robiatul Adawiyah, pakai cadar, sholat. Sayyidah Robiatul Adawiyah itu istiqomah baca selawat tiap hari 25.000 anak-anak remaja. Selawat. Dia dalam film itu ya pura-pura baca selawat, ya baca selawat, tapi hanya memerankan. Jadi pura-pura sholat, pura-pura baca, padahal itu tidak melakukan apa-apa. Hanya memerankan peran Robiatul Adawiyah, baca selawat di film itu. Suatu saat setelah pulang syuting, artis
artis itu tidur di sofa, ya pakaian minim itu. Tahu-tahu dia bermimpi ada seorang yang berwibawa masuk ke rumah, buka almari, ngambil selimut warna hijau. Akhirnya selimut itu diselimutkan kepada artis yang tidur dalam keadaan setengah telanjang itu. Sambil mengatakan, tutupi aurat. Artis itu seperti terbangun. Anda siapa? Kok menyuruh nutup aurat? Jawabannya, aku nabimu, aku sayang kamu. Langsung bangun menangis. Artis itu akhirnya menangis, mengambil selimut hijau yang diambil orang yang wibawa itu, ditutupi sambil menangis sampai pagi. Akhirnya datang kepada ulama Mesir, Syekh Mutawalli yang ada di Mesir. Syekh Mutawalli Asar, yaitu ya. Akhirnya saya selalu baca selawat dalam film itu. Akhirnya saya bermimpi didatangi seorang yang gagah, tampan, wibawa, menyelimuti aku dengan selimutku yang hijau, sambil mengatakan tutupi aurat. Akhirnya saya tanya, siapa Anda? Aku nabimu, aku sayang kamu. Hadirin, ambil pelajaran. Rasulullah, orang pura-pura baca selawat, hanya peran. Rasulullah sangat sayang. Pemain film porno, aku sayang kamu. Kita bagaimana hadirin? Mujahadah tahunan. Pernahkah kita mimpi bertemu Rasulullah? Pernahkah Rasulullah menghibur kita ketika dalam keadaan kesusahan? Mungkin kita nutupi aurat lahir kita, tapi jiwa kita telanjang, rohani kita telanjang, sehingga Rasul jijik melihat umatnya rohnya telanjang, tidak ada takwa, telanjang membohongi Rasul terus. Itu engkau mungkin anak-anakku remaja, atau mungkin kami yang di sini. Ayo baca selawat. Sungguh-sungguh katakan, ya Rasul, kami tidak mampu. Yang pura-pura Rasul sayang. Sekarang sing sungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh tasafuan pada Rasul. Tapuk kulo Rasul. Saya penuh dosa, saya hentikan ya Rasul. Mari hadirin. Siapa tahu kita mendapat fadl di malam hari ini, terutama anak-anak remaja, sehingga sepulang dari mujahadah kubroh, baik yang di rumah, yang kelompok, live streaming, kita sudah berubah karena Rasul di hadapan kita. Ya mari hadirin. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni. Alika ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dolam tu abada wa rabbini
Walaysa li ya sayyidi siwaka wa intarudda kuntu syakhsan alika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dolamtu abata wa rabbini walaysa li ya sayyidi siwaka wa intarudda kuntu syakhsan alika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dolamtu abata wa rabbini walaysa li ya sayyidi siwaka wa intarudda kuntu syakhsan alika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abata wa rabbini walaysa li ya sayyidi siwaka wa intarudda kuntu syakhsan alika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abata wa rabbini walaysa li fa intarudda kuntu syakhsan alika. Ayo yang sungguh-sungguh kita panggil Rasulullah. Ya Sayyidi, ya 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 Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah Ya Sayyidi ya Rasulullah Ya ayyuhal ghausu salamullah Alaika rabbini biiznillah Wanzuril ya Sayyidi bina Wanzuril ya sayyidi binadroh musilatil lil khadratil aliyah ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzuril ya sayyidi binadroh musilatil lil khadratil aliyah ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzuril ya sayyidi binadroh musilatil lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzuril ya sayyidi binadroh musilatil lil hadratil aliyah ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dollat wa dollat ahillati fi baldati khudh biyadi ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dollat wa dollat ahillati fi baldati khudh biyadi ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dollat wa dollat hillati fi baldati khudh biyadi ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dollat wa dollat hillati fi baldati khudh biyadi ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dollat wa dollat khilati fi baldati khudh biyadi ya sayyidi wal ummati. Mari sekali lagi yang sungguh-sungguh, yang di rumah yang sungguh-sungguh, siapa tahu kita diberi rasa sungguh pada malam hari ini. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah,
Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir, Ya siriftah wahdina qarrib bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir, Ya siriftah wahdina qarrib bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir, Ya siriftah wahdina qarrib bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir, Ya siriftah wahdina qarrib bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir, Ya siriftah wahdina qarrib bainana ya Rabbana. Allahumma barik bima khalaqta wa adil baldah ya Allah wa fi adil mujadah ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta hadil mujadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadil mujadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadil mujadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadil mujadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadil mujadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil baldah ya Allah wa fi hadil mujadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil baldah ya Allah wa fi hadil mujadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil baldah ya Allah wa fi hadil mujadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil baldah ya Allah wa fi hadil mujadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil baldah ya Allah wa fi hadil mujadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil baldah ya Allah wa fi hadil mujadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil baldah ya Allah wa fi hadil mujadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil baldah ya Allah wa fi hadil mujadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil baldah ya Allah wa fi hadil mujadah ya Allah wa fi hadil mujadatil kubra 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 ya Allah
wa fi hadil mujadadil kubra ya Allah. Istighraq. Al-Fatihah. Mari kita berdoa sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ini kuntu minal zalimin. Tangan diangkat dengan penuh kerendahan, membuka rahmatnya Allah. Pasti Allah akan menjabai. Mari, terutama yang di rumah, yang mengikuti secara langsung di daerah masing-masing, kita angkat tangan kita dengan penuh kerendahan. Kita sedekah air mata untuk bangsa, untuk dunia, untuk jami'al alamin. Air mata kerendahan. Ini kuntum minal kita praktekkan anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauzi hadzal zaman wa awanihi wa sairi auliyaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauzi hadzal zaman wa a'wanihi wa sairi auliyaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauzi hadzal zaman wa awanihi wa sairi auliyaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum. Baligh jami'al alamin nidana hada wajal fitasiram baligho. 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 Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Mari fafiru ilallah ini kita hantamkan ke dada kita yang sudah sangat parah, dada kita sendiri. Ketika fafiru ilallah kita hantamkan ke dada kita. Mari fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah, wa fafiru ilallah, 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 fafiru ilallah. Ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah. Demikian juga wakulja, sudah waktunya jiwa kita yang telanjang, yang penuh dosa kita wakulja. Karena hanya Allah yang ada, yang jelek selain Allah akan musnah. Wakulja dari dada kita. Wakulja al-haq wa zaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wakulja al-haq wa zaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wakulja al-haq wa zaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wakulja al-haq wa zaqal batil. Innal batila kana zahuqa.
wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq innal batila kana zahuqa wa qul ja'al innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Demikianlah hadirin wal hadirat, terutama anak-anak remaja, pesan kami, jadilah pribadi yang menyenangkan, pasti diterima di kalangan apapun. Sekali lagi, akhlakul karimah, akhlak wahidiyah adalah pribadi yang menyenangkan. Nanti yang di rumah ikut nida empat penjuru, nanti biar dipimpin oleh anak kami penata cara. Demikian segala kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa' wa tarbiyah. Wa min ghusada zaman an-nadra